Perekrutan terapis Delta Spa ini banyak dilakukan melalui media sosial seperti Instagram maupun TikTok. Nah, kalau kita lihat sejumlah iklan-iklan yang beredar di media sosial ini tampaknya terdengar menjanjikan. Mulai dari penghasilan yang ditawarkan yang cukup besar, hingga benefit-benefit lainnya yang bisa didapatkan oleh terapis tersebut. Nah, tapi dari kesaksian mantan terapis yang pernah bekerja di sana maupun apa yang diungkapkan oleh korban RTA kepada keluarga, ini kenyataannya tidak seperti itu. Mereka mengeluhkan gaji yang dirasa minim sampai adanya keterbatasan atau harus membayar uang tebusan jika ingin keluar. Nah, lantas seperti apa sebetulnya proses perekrutannya, ketentuan-ketentuannya, dan juga mengenai uang tebusan tersebut. Kita akan coba untuk konfirmasi langsung ke Delta, ke kantor pusat Delta yang berada di Kelapa Gading. Kita temukan faktanya. Kami sudah berada di kawasan Ruko, tempat kantor pusat Delta Spa Kelapa Gading. Kita akan coba untuk masuk nanti ke dalam kantornya. Op. Tutup nggak Pak pintunya Pak Wan? Ya, coba kita tanya ya pemirsa. Ayo, kalah. Ya, Bapak, izin mau nanya, kantor Delta Spa yang mana ya Pak? Ibu mau ketemu siapa? Saya mau ketemu manajemennya. Kami dari TV One, dari media. Ya, mau coba untuk konfirmasi aja terkait dengan kemarin ada kasus kematian salah satu terapis kan. Nah, kami ingin konfirmasi langsung dari manajemennya nih supaya bisa dapat. Ibu ada surat berimbang. itu nih Bu, surat tugas. Kami dari TV One, Pak, kami belum sempat untuk izin karena kan belum nggak ada nih kontaknya. Jadi kami pengen langsung menemui aja untuk izin dulu. Gitu. Nah, parkirnya Bu. Kita tadi sudah bertemu dengan salah satu petugas keamanan di sini, tapi diminta untuk menunggu. Tadi kami juga sudah bilang untuk ingin bertemu dengan manajemen dari Delta mendapatkan konfirmasi. Kita tunggu dulu bisa. Selamat siang, Ibu. Iya, Kami dari siapa? TV One, dari media. Oh, mau ketemu dengan siapa? Kami ingin dapat konfirmasi aja dari manajemen Oh, Delta. bisa langsung ke Polres aja kalau misalkan itu. Ya, kami sudah ke Polres juga, Bu. Tapi kan kita juga harus dapat informasi dari Delta supaya pemberitaannya jadi berimbang. Kita jadi kita nggak mau juga nggak memberikan kesempatan untuk Delta menjawab gitu. Kan yang di sini kan cuma karyawan ya, bukan saya yang berwenang gitu. Jadi bisa langsung kita karena semua lagi berproses, bisa langsung tanya ke Polres. Tapi di sini kantor manajemennya, kantor pusatnya kan? bukan. Di Kelapa Gading tuh di mana, Bu? Ini kan bukan di ininya ya. Maksudnya bisa langsung aja ke kantor Iya. Kelapa Gadingnya. Iya, Kayak kantor gitu Kelapa Gadingnya di mana? Bukannya di sini ya? Di Memang sebelah. di pusat. Ini bukan Di sebelah. ini bukan kantor pusatnya berarti. Kita manajemen aja. Nah, itu dia, Bu. Jadi manajemen kan berarti yang berwenang ya memberikan keterangan dari pihak Delta. Sebenarnya kami cuma ingin tahu jawaban dari konfirmasi dari pihak Delta saja mengenai perkembangan berita. Iya, maksudnya saya juga nggak bisa menjawab gitu. Saya nggak tahu apa-apa tentang itu gitu. Jadi kalau misalkan Mbaknya mau tahu progresnya gimana, kelanjutannya bisa langsung ke Polsek aja. Perekrutan karyawan di sini. Karyawan apa? Terapis. Bukan. Di mana? Nanti kalau itu kan langsung dari WAPP ya, beda sama Delta. WAPP ini agensi tersendiri. Bukan, dia PT. Makanya tanya aja ke Polsek, saya juga nggak tahu soalnya. Jadi Mbaknya bisa langsung ke Polsek aja. Ya. Udah kalau ke Polsek. Oh udah, ya Iya, udah jadi- itu aja. Makasih ya. Tapi jadi Delta nggak bersedia nih memberikan tanggapan apa-apa. Langsung Polsek aja Mbak. Iya, makasih ya. Terima kasih ya Mbak. Kita sudah coba ya pemirsa meminta tanggapan dari pihak manajemen Delta, tapi sudah sampai di sini sudah bertemu juga dengan salah satu pihak dari manajemen. Ini sayangnya tidak mau memberikan tanggapan lebih lanjut dan mengarahkan kami untuk hanya mendapatkan informasi dari kepolisian. Artinya kami sudah berupaya untuk mendapatkan konfirmasi, tapi sayangnya Delta tidak bersedia untuk memberikan tanggapan apa-apa. Kepikiran merencanakan buat kabur itu sendiri atau bareng-bareng sama teman-teman?
akan menemui seorang terapis yang pernah bekerja di salah satu cabang Delta Spa hingga akhirnya melarikan diri dari sana. Kita ingin tahu seperti apa proses perekrutan, keseharian di mes sampai akhirnya dia melarikan diri. Kita temukan faktanya. Pemirsa, tim Fakta berhasil menemui salah seorang terapis yang pernah bekerja di Delta, yakni Teh Intan. Kita sebut saja Teh Intan, ini merupakan nama samaran ya pemirsa. Nah, kita ingin tahu seperti apa cerita Teh Intan, mulai dari proses perekrutan sampai kemudian kehidupannya sehari-hari di mes Delta. Teh Intan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Teh Intan bener ya, berarti pernah bekerja di Delta Spa? Iya. Oke, bisa nggak diceritain Teh Intan, awal mulanya gimana sih ceritanya bisa sampai bekerja di Delta? Ceritanya seperti apa? Saya kan pengen kayak temen-temen dulu, kamu mau kerja nggak ke spa gitu. Nah terus aku kan tanya-tanya. Nah terus ketemulah sama orang yang nganter ke Jakarta. Nah terus aku di situ di Kelapa Gading awal pertama daftar. Nah terus aku langsung ke Ciawi. Terus nginep 1 malam di situ. Terus pagi aku langsung ke Bali. Ini di tahun berapa Teh? Kalau nggak salah sih tahun 2015-an. Oke, kemudian? Nah udah sampai Bali sana, terus aku training, dikirain training mijit apa gitu awal mulanya, terus mijit tembok gitu, mijit tembok sampai beberapa kali. Selama 3 bulan aku training di sana. Nah kalau siang mijit tembok, kalau malam mijit Customer. Iya. Yang Teteh tahu, ada nggak sih orang atau siapa yang Teteh kenal kemudian yang pengen keluar juga dari Delta dan akhirnya harus membayar uang? Iya, ada temen. Iya kan, dia kan mau pulang harus ada jaminan. Nah terus dia sampai katanya ngabarin ke rumah, pengen izin pulang aja susah, katanya ada jaminan. Ya udah ada ini katanya BPKB mobil, jadi dijamin. Terus dia boleh pulang kampung, tapi kalau udah pulang kampung balik lagi sana jaminan itu dikasih lagi. Nah terus sekarang dengar-dengar kan udah nikah ditebus juga 30 juta. Oh dia keluar? Iya keluar, ditebus 30 juta. Harus ada tebus? Harus ada. Selama di sana seperti apa kehidupan di mes? Kehidupan sehari ya itu kerja. Kalau gimana ya kerja dari jam 11 siang, HP dikumpulin sampai jam 11 malam baru dikasih kalau selesai kerja. Kalau waktu off nih misalkan pengen main, boleh nggak? Pengen main keluar mes? Ya kalau misalkan off kan kita bebas, intinya jam segini harus pulang, harus balik gitu. Terserah mainnya mau kemana gitu. Tetehnya sendiri merasa nyaman selama bekerja di sana? Ya aku juga sebenarnya nggak itu, aku juga kabur. Ya pokoknya nggak nyaman tempatnya ya kayak gitu. Terus kita kan nggak boleh kayak selalu di apa gitu, nggak boleh keluar, nggak boleh apa, jenuh. Terus aku kabur. Kepikiran merencanakan buat kabur itu sendiri atau bareng-bareng sama teman-teman? Itu bareng-bareng, semua yang ada di mes itu semua pengen kabur, udah pada nggak nyaman di situ. Ada yang nangis terus. Aku dari semalam udah rencana, udah disiapin semua. Situ kita udah keluar dari mes kan, udah mau pamitan sama ibu yang di situ. Awas ya katanya, jangan ada yang kabur. Ibunya sempat ngomong kayak gitu. Iya bu, katanya, sini kamu diperiksa satu-satu. Nah, kamu nggak boleh bawa tas. Terus ya udah aku serahin tas itu. Nah terus aku digeledah semua. Terus uang itu yang uang tip itu aku udah ngumpulin tuh semua diambil. Jadi saya keluar itu cuman buat beli makan. Terus itu teman sayanya yang dari itu ngomong, nggak apa-apa uang kamu di itu
aku ada disimpan. Oh ya udah, aku bilang gitu. Ya Bu, ya udah hati-hati ya, katanya gitu. Nah kita 7 orang tuh keluar, udah keluar mes rasanya gimana, adem, gimana gitu. Nah udah sampai Kute, kita kan jalan-jalan ke laut ke situ, iring-iringan. Semua ada yang lagi sholat, ada yang kesana, ada yang kesini gitu. Ya udah, aku berdua tuh nunggu di situ sambil bikin tato, nunggu saudara saya jemput. Itu pun sampai belum selesai tuh bikin tato, udah ditelepon, cepetan, aku udah di taksi. Jadi aku berdua tuh cepet langsung lari menuju itu saudara saya. Jadi kita berdua tuh naik taksi ke Gilimanuk. Udah sampai situ kita naik ke bis. Di situ jurusan Jakarta 2 jok lagi. Nah aku kesempatan kan 2 orang, ayo teh. Ya udah, terus aku langsung naik bis. Terus setelah berhasil pulang, Ya alhamdulillah lega, kayak gimana gitu. terima kasih ya Teh Intan. Ya sama-sama.